Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pemirsa setia Budikan, pada hari ini kita akan menyampaikan bagaimana cara membudidayakan ikan nila yang benar. Nah, ini menurut kami yang benar ya saudaraku, yang memberi pakan ikan sehari 2 kali, pagi hari seperti ini menjelang siang ataupun sudah matahari sudah keluar, kita memberi pakan ikan. Ini untuk penetasan ya saudaraku ya. Jadi ikan ini di sini ini kita kumpulkan jadi satu. Indukannya perbandingannya 5:1 ini saudaraku. Jadi 5 ini betina, 1 jantan. Jadi nanti mereka akan berkembang biak dengan sendirinya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk budidaya ikan skala kecil ya, jadi tidak terlalu luas. Ini kolamnya nih lebarnya 18 meter, ini lebarnya, ini saudaraku, ini lebarnya 10. Nah, ini dibikin berundak-undak seperti ini supaya nanti pengambilan anaknya kita mudah. Nah, seperti itu. Nah, ini anakannya kalau tidak segera kita ambilin kadangkala dimakan yang lebih besar lagi, walaupun tidak terlalu banyak tapi tetap dimakan karena kita telat memberi pakan. Tapi kalau ada eceng gondok seperti ini, apabila kita telat memberi pakan, maka dia akan makan akarnya eceng gondok ataupun daunnya. Nah, seperti ini. Tapi kalau kolam tembok sampai nggak ada eceng gondoknya, nanti akan mengalami sebuah apa ya saudaraku ya, sebuah kerugian buat kita, karena si ikan ini makannya dari mana sumbernya. Kalau di kolam tanah mungkin dia makan lumpur-lumpur. Tapi kalau kolam tembok harus ada seperti ini eceng gondoknya. Tapi jangan terlalu banyak ya. Karena kalau terlalu banyak nanti akan berebut oksigen di dalam ikan. Jadi yang perlu kita sampaikan di video ini, manta Jawa jadah, bersungguh-sungguhlah engkau maka akan mendapatkan ia. Jadi bersungguh-sungguh. Apapun bentuknya, bersungguh-sungguh itu penting ya saudara ya. Jadi yang perlu saya sampaikan kepada setiap budikan, mari kita bersama-sama beramal ma'ruf nahi mungkar. Kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Karena masih bisa kita menjadi pahlawan, pahlawan dirimu, pahlawan lingkunganmu, pahlawan keluargamu. Jadi untuk pemirsa setia budikannya, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini ataupun ke video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk wal dunia juga wal akhiratnya. Jadi kepada pemirsa setia budikan, kita harus bersungguh-sungguh dalam pengawasan ikan nila. Karena ikan nila ini memang mudah pengurusannya, termasuk ikan yang tergolong mudah di dalam dibudidayakan. Kita tidak perlu membeli bibit, cukup dengan bibit yang ada. Yang awalnya ini 45, sudah banyak kolam-kolam di sekitar kita ini. Pada pemirsa setia budikan, nah itu kolam juga, itu kolam. Nah, ini di samping ini juga kolam. Jadi banyak di belakang sana kolam juga. Cuman cukup 1 lubang ini. Nah, ini sudah jual. Udah banyak kita jual berton-ton untuk pembesarannya. Jadi sudah banyak kita lakukan supaya apa? Supaya pemirsa setia budikan tahu bagaimana cara budidaya ikan nila indukan dan ikan nila pembesaran. Nah, ini untuk indukan, untuk dicari anakan. Setelah itu kita ambilin ini ya saudaraku, yang kecil-kecil kita ambilin seperti ini. Kita pindahkan ke kolam lob itu saudaraku, yang kecil itu. Nah, kita pindahkan ke sini saudaraku. Yang kecil-kecil tapi ya saudaraku ya. Kita pindahkan di kolam yang ini. Nah, kolam ini kecil, tapi udah habis ini, kemarin banyak kecil-kecil. Nah, ini yang kecil-kecil ini sudah itu kita masukkan ke kolam yang ini saudaraku, yang besar. Nah, ini kolam ikan pembesaran. Nah, ini yuk makan yuk. Nah, ini kolam tembok ya saudaraku. Nanti yang kolam tanah ada sendiri di belakang sana. Nah, itu ada suara burung gagak. Karena kalau kita melihara anjing kadang-kala diartikan kita ini jelek ya saudaraku ya, karena kita umat muslim.
Jadi kita melihara gagak, kalau ada orang datang yang tidak dikenal, maka gagak itu bunyi-bunyi, saudaraku. Ini untuk pengganti daripada si anjing tadi. Kalau melihara soang, dia masuk ke sini nanti anakannya dimakan. Biasanya soang juga untuk penjaganya, untuk penjaga malam ataupun sebenarnya aman, saudaraku, di sini. Tapi kalau saudara-saudara jauh dari rumah seperti ini kan di sekitaran rumah ya, saudaraku ya. Kalau di ladang ataupun di perkebunan, maka di tengah-tengah kolam ini harus dikasih ranting-ranting bambu. Tujuannya apa? Supaya kalau ada orang mancing tidak kena si ikannya. Nah, dikasih ranting-ranting bambu supaya tidak diambil. Karena musuhnya hama daripada si ikan bukan hanya binatang tapi juga manusia. Tapi insya Allah ya, saudaraku, yakinlah dengan diri kita bahwa kita ini diciptakan, mohon maaf, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kita beramal ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Karena masih bisa kita menjadi pahlawan, pahlawan diri kita, pahlawan keluargamu, dan bahkan pahlawan dirimu sendiri. Jadi ikan nila ini warnanya ada yang merah, ada yang perak. Nah, ini untuk konsumsi ibu-ibu rumah tangga. Nah, kalau yang untuk rumah makan, dia suka warna yang hitam. Jadi kita harus punya bermacam-macam jenis ya, saudaraku ya. Jadi yang itu beda lagi ya, saudaraku ya. Jadi yang ini nih berwarna-warna. Nah, ini dibutuhkan oleh ibu-ibu rumah tangga, dia senang dengan warnanya. Nah, ini. Kalau yang ini khusus hitam. Nah, ini beda lagi. Khusus hitam ini kesukaan daripada rumah makan. Rumah makan itu suka warna hitam karena apa? Dagingnya lebih tebal, rasanya lebih gurih. Tapi mungkin kurang indah lah seperti itu. Ada 1-2 itu warna putih ataupun warna merah kecampuran itu, saudara. Nah, ini yang perlu kita sampaikan pada setia budi ikan. Nah, ini supaya ada manfaatnya ya Allah. Pada Bapak Ibu, pada saudaraku, kita beramal ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Nah, kembali lagi ke permasalahan ikan, saudaraku. Nah, ini ada pace, saudaraku. Ini pace ini untuk obatnya, terutama ini yang sudah jatuh seperti ini. Nah, sudah jatuh seperti ini bisa untuk obat. Jadi airnya kita rendam. Ini yang matang nih, saudaraku. Ini suka, teman, yang paling suka itu gurame. Gurame suka betul, saudaraku, dengan pace ini. Ini pace ya, saudaraku ya. Nah, ini suka dengan ini. Nah, ini pace, saudaraku. Kita masukkan ke dalam kolam nih ya. Ini ya, saudaraku ya. Suka apa enggak nanti kelihatan. Nah, itu. Nanti kita lihat ya, saudaraku ya. Dimakan apa enggak tuh? Buktinya tuh pace itu. Ya. Tidak menggunakan pelet ya, saudara. Ya, kita lihat gerakannya dimakan apa enggak. Nah, dilihat. Oh, belum dimakan, saudaraku. Dia kaget tadi dilempar. Nanti kita lihat. Nah, tuh kan, saudara. Tuh dimakan kan, saudaraku. Suka dia, saudaraku. Tuh. Suka. Bahkan untuk obat nanti airnya jadi bagus, saudaraku. Ini biru bukan hitam. Nah, jadi sehat airnya. Tuh, saudara. Tuh. Tarik tuh. Tuh, saudaraku, tuh. Suka, saudaraku. Jadi daun pace ini, kalau ini kelapa samping rumah. Jadi pace itu suka. Kalau daunnya suka tapi tidak seberapa suka. Ya suka yang muda. Nah, ini. Kembali kepada ikan. Ini kurang, jadi memberi makan ikan kalau untuk ikan nila, kalau untuk kejar target ya, saudaraku ya. Ini tidak menggunakan gelembung air ataupun rotasi ya, saudara. Kalau ikannya dari kecil kita pelihara di kolam tadi itu tidak menggunakan aeratasi ataupun gelembung air, maka sampai besar pun tidak menggunakan itu tidak apa-apa. Kalau kebiasaan dia menggunakan gelembung atau aeratasi saat mati lampu lebih dari 2 jam, maka ikan banyak yang mati ataupun stres. Kalau ini enggak, memang dari kecil tidak pernah menggunakan aeratasi. Awalnya kami menggunakan, saudara. Tapi sekarang ini rebutan, saudara. Suaranya, saudara.
di rebutan. Jadi kami tidak menggunakan eretasi. Kenapa? Kalau menggunakan eretasi, nanti anakannya pun harus menggunakan eretasi. Nah, ini asalnya saudaraku, ikan ini yang dari tempat tadi, yang dari sini. Dari sini sayang ilah yang ada di bumi dan saya yang ada di langit menyayangi kita. Ini kemarin nemu monyet di jalan ini saudaraku. Mungkin ibunya ditembak sama orang-orang. Orang ini nggak punya kasihan ya. Ini monyet. Jadi sayang ilah yang ada di bumi dan saya yang ada di langit menyayangi kita. Jadi kita ini harus sayang dengan peliharaan kita. Ya, saudaraku. Itu kalau monyet itu saudaraku coba. Ibunya ditembak, mau nyari makanan anaknya nungguin sampai nangis-nangis, akhirnya sampai mati. Anak nunggu ibunya, nggak taunya ibunya ditembak. Kadang-kala ditembak, ikannya nggak dimakan dagingnya, cuman seneng-seneng aja. Itu kan kasihan, karena binatang ini ada yang punya, saudara. Jadi apalagi kalau kita ini suami, laki-laki, suami istri kita masih mengandung ya saudaraku ya, masih mengandung tapi kita menyiksa binatang. Kadang-kala anak-anak untuk bila menjalik anak kita kadang-kala seperti binatang. Karena apa? Mereka ini ada yang punya, enek sing duwe gitu loh saudaraku. Jadi ini yang perlu kita sampaikan kepada setiap budi ikan. Mantaja wajadah, bersungguh-sungguhlah engkau maka akan mendapatkan ia. Jadi bersungguh-sungguh, apapun bentuknya harus bersungguh-sungguh. Nah, ini yang kami berharap betul dengan Bapak Ibu pemirsa setiap budi ikan. Kita mari bersama-sama segala sesuatu dikerjakan dengan bersungguh-sungguh. Pada Bapak Ibu pemirsa setia budi ikan, kembali ke permasalahan kita berdoa. Jadi berdoa ini sebelum kita memasukkan ikan, kita ini di tengah-tengah tempat kita, tempat yang mau kita masukkan ikan sebelum kita isi air, taruh ini bak nih ya. Di sepertiganya malam banyak orang tidur, kita datang ke tempat kolam ini. Dan kita sambat. Kalau wong Jawa itu disambat. Jadi kita, hai tanah, kamu saya jadikan kolam. Semoga nanti rezekimu bisa berkah dan bermanfaat untuk keluargaku dan aku. Semoga kamu meridhoi. Jadi buminya ini ataupun tanahnya itu injek-injek pakai kaki seperti ini 3 kali. Baca qul huwallahu ahad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu. Insyaallah saudaraku. Seperti itu. Jadi barang-barang yang mungkin enggak kelihatan mata, barang tempat lokasinya kolam mungkin ada hantunya ataupun ada setannya, gendruwonya, insyaallah enggak mau. Karena yang punya aja orang hebat. Ini dengan azan saja saudaraku, setan ini lari sampai terkentut-kentut. Jadi kita azan di situ. Dikatakan kita orang gila ya biarin, tapi ya jangan pakai toa ataupun kencang-kencang saudaraku. Azan saja. Allahu akbar, Allahu akbar. Suara saya nggak bagus saudaraku. Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan ada komatnya, itu saja azan saja. Nanti tempat kita usaha itu tidak jadi ada hantunya. Dia lari sampai terkentut-kentut itu. Mohon maaf kok sampai terkentut-kentut ya. Ketakutan kalau dengar suara azan saudaraku. Jadi saya ingin berharap pada setiap budi ikan, kita ini ingin menyampaikan sesuatu. Kalau diterima ya alhamdulillah, enggak diterima ya tidak menjadi masalah. Jangan dilihat yang menyampaikannya ya saudaraku tuh, tapi apa yang disampaikannya. Ya Allah, dengan doa selamat ya Allah, semoga yang nonton ya Allah jauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Dan kabulkanlah apa yang menjadi hajatnya ya Allah. Yang subscribe ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah, jauhkan penyakitnya ya Allah. Jauhkan dari musibah-musibah ya Allah dengan doa tolak bala hamba-Mu ya Allah. Allahumma inna nasluka selamatan fidin, wa jihadatan fil ilmi, wa barakatan fi rezeki, wa taubatan qabal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awwinna laina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwahida hisab ya Allah. Allahumma fa'ana qola'ah wal bala'ah wal kasa'ah wal munkaro wa siyufal muqtalibadah wa sadaidah wal minhana mathoro minha wa mabatona min baladina hada khassa wa min buldanil muslimin amma innaka
ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Allah hadina wa ala kulliyatin solehah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barokati al-Fatihah. Saudaraku, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabarakallah ya Allah.